Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Wa man wajabat alaihi nafaqatu li ahadin wajabat alaihi fitratuh. Dan barang siapa yang wajib atasnya menafkahi bagi seseorang, maka wajib pula atasnya memfitrahinya. Masih dalam pembahasan zakat fitrah. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang seseorang yang wajib untuk mengeluarkan fitrah, dan kemudian di sini akan dibahas lagi tentang orang yang wajib dinafkahi. Maka yang mengeluarkan fitrah mereka adalah orang yang menafkahi mereka tersebut. Seperti misalnya seorang suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Maka apabila sudah sampai waktunya berzakat fitrah, yang memfitrahi istri dan anak-anaknya tadi ialah suaminya itu tersebut, karena nafkah mereka adalah tanggungannya. Maka begitu pula fitrah mereka. Ada pertanyaan biasanya, seorang istri yang suaminya sedang ditahan di penjara misalnya karena sebuah kasus, sehingga orang yang wajib menafkahinya tidak bisa untuk menafkahinya, apalagi mengeluarkan fitrah untuknya, karena ia sedang berada di dalam tahanan. Apakah wajib si ibu tersebut, istri yang ada di dalam tahanan, untuk memfitrahinya dan anak-anaknya? Jawabannya tidak wajib. Kenapa? Karena dia ada dalam tanggungan suaminya, sedangkan suaminya tidak bisa memfitrahinya lantaran berada di dalam tahanan. Maka si istri ini, begitu pula anak-anaknya, tidak wajib untuk mengeluarkan fitrah. Sering kan ada pertanyaan seperti itu. Tetapi si ibu tadi ingin berfitrah juga, apa hukumnya? Ya bagus, gak apa-apa. Tetapi fitrah tersebut tidak wajib atas dia. Kenapa? Karena orang yang wajib memberikan nafkah untuknya sedang berada di dalam tahanan. Karena kewajiban berfitrah si istri dan si anak-anaknya tersebut terarah kepada suaminya, sedangkan suaminya sedang ada di dalam tahanan. Begitu. Kalau kita punya orang tua dan beliau sudah tidak bisa bekerja lagi, sudah tidak ada pendapatan lagi, maka sekarang kewajiban menafkahi orang tua tersebut terarah kepada anak-anaknya. Gantian. Dulu waktu kita masih kecil, yang menafkahi kita adalah ayah kita. Nah, sekarang mereka sudah tua, tidak bisa bekerja lagi, maka kita sebagai anak yang wajib menafkahi mereka. Karena mereka sekarang berada di dalam tanggungan kita dari segi nafkah, maka begitu pula di dalam memfitrahi. Begitu. Sampai kapan anak itu wajib kita fitrahi? Sampai dia balik. Jika anak sudah balik, akil, berakal, dewasa, dan ia tidak dalam sedang menuntut ilmu, maka kita sebagai orang tua sudah tidak wajib menafkahinya lagi. Begitu pula tidak wajib memfitrahinya, biar dia sendiri yang bekerja.
dia sendiri yang menafkahi dirinya dan mengeluarkan fitrah untuknya. Kenapa? Karena dia sudah dewasa. Kecuali dia sedang sibuk menuntut ilmu agama dan ada harapan bahwa dia akan menjadi orang alim. Dalam artian dalam menuntut ilmu agama dia serius dan dia cerdas atau pendapatan. Maka apabila dia bekerja terganggu kegiatannya menuntut ilmu. Orang seperti ini masih berada di dalam tanggungan orang tuanya, dan kemudian apabila ingin mengeluarkan fitrah maka orang tua yang mengeluarkan untuknya. Ini pengecualian bagi anak yang sudah dewasa atau yang sudah balik dan berakal. Jika ia sibuk dengan menuntut ilmu sedangkan bekerja akan mengganggu kegiatan menuntut ilmunya, dan dia ada harapan untuk bisa paham tentang ilmu yang dipelajarinya, maka orang tuanya masih berkewajiban menafkahinya dan memfitrahinya. Akan tetapi jika anak yang dewasa, yang berakal tadi, yang balik tadi, dia tidak menuntut ilmu, hanya sekedar makan guring aja di rumah, gak usah dikasih nafkah, gak apa-apa, pengoler anak ini, ya gak usah difitrahi juga, kamu gak berdosa karena dia udah dewasa. Bahkan kalau kamu memfitrahi dia tanpa sepengetahuan dia, gak sah fitrahnya, karena dia sudah balik, sudah berakal dan sudah mandiri. Kalau bekerja dia tidak akan perlu kepada nafkah orang tua lagi. Jadi begitu, hati-hati bagi orang tua yang punya anak sudah dewasa, sementara dia mengeluarkan zakat tanpa sepengetahuan anak yang sudah dewasa tadi, yang sudah balik berakal tadi, maka tidak sah. Jadi harus tahu dia, izin sama dia, karena dia sudah dewasa sekarang. Lain halnya waktu masih kecil dulu, atau sudah dewasa tetapi sedang dalam masa menuntut ilmu, dan jika bekerja maka itu akan mengganggunya dalam menuntut ilmu agama. Nah ini lain lagi ceritanya, dikecualikan. Jadi waman wajabat alaihi nafaqatu li ahadin wajabat alaihi fitratuh, dan barang siapa yang wajib atasnya menafkahi seseorang maka wajib pula atasnya memfitrahi orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak yang sudah balik tidak wajib bagi orang tua untuk menafkahinya, sehingga tidak wajib pula bagi orang tua untuk memfitrahinya. Kecuali tadi adalah anak yang sudah balik itu sedang sibuk menuntut ilmu dan ada harapan dia bisa untuk memahami ilmu tersebut karena cerdas. Dan dikecualikan juga adalah anak yang sudah balik berakal tetapi dia tidak mampu bekerja lantaran ada penyakit, lumpuh, stroke misalnya. Zaman sekarang kan stroke nggak pilih umur lagi. Orang muda aja sekarang bisa stroke. Iya, kadang usia baru 30 tahun bisa stroke kadang. Macam-macam istilahnya, ada stroke ringan, stroke berat. Nah, kalau si anak yang sudah balik tadi sedang ada halangan penyakit sehingga tidak bisa bekerja, maka orang tua yang menafkahinya dan kemudian memfitrahinya. Dan dikecualikan juga adalah bint, al-bintu, anak perempuan. Nah, anak perempuan selagi dia belum menikah, walaupun sudah balik dewasa tapi belum menikah, maka tetap orang tuanya yang menafkahinya dan orang tuanya yang memfitrahinya. Kecuali nanti dia sudah menikah, maka suaminya lah yang bertanggung jawab dalam menafkahinya dan memfitrahinya. Lalu kemudian musannif menjelaskan lagi tentang kadar kewajiban mengeluarkan fitrah. Kata beliau, wal fitratu
arba'atu amdadin bimuddihi alaihi salatu wassalam minat tamri awil burri awil dzurati awil syair aw min ayyi qutin yaqtatuhun nasu fi halil ikhtiyar. Dan fitrah itu kadar yang wajib dikeluarkan adalah arba'atu amdadin, 4 mud, bimuddihi dengan mudnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. 4 mud itu, 1 mudnya berapa? 1 mud itu adalah 2 telapak tangan disatukan dan dipenuhi dengan gandum atau beras seperti ini. Ini disebut dengan 1 mud, tetapi dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tangan kita. Nah, 4 kali seperti ini disebut dengan arba'atu amdad atau 4 mud. 4 mud itu sama dengan 1 sok. Itu hitungan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 mud dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kali, 2 tangan kanan dan kiri yang disatukan. 4 kali ini tapi tangan Nabi. Nah, itu disebut dengan 1 sok. 4 mud 4 kali ini sama dengan 1 sok namanya. Karena di zaman sekarang sudah tidak ada lagi hitungan mud, sudah tidak ada lagi hitungan sok. Wallahu a'lam, katanya sih ada yang sok-sok apa mud-mud Nabi katanya gitu. Wallahu a'lam, sampai ada orang berijazah kadang tidak paham itu dari mana pengambilannya. Wallahu a'lam. Alhasil kalau dihitung dengan hitungan sekarang, berhubung tidak ada lagi mud, tidak ada lagi sok, tidak ada lagi istilah wasak, tidak ada lagi istilah danik. Bahari kayak gitu hitungannya. Ada sok, ada mud, ada wasak, ada danik, macam-macam. Nah, sekarang yang ada adalah kilo, kalau bobot kilo dari gram, ons, kilogram, ya. Kemudian kalau hitungan takaran, maka kita menggunakan liter biasanya. Begitu. Seliter, segantang, sebelek, iya kan? Seliter, segantang, 5 liter, sebelek, 20 liter, sama dengan 4 gantang. Iya, begitu. Nah, karena para orang di zaman sekarang ini menghitung dengan liter atau dengan bobot kilogram, maka ulama-ulama di zaman sekarang itu mencoba untuk mencari pendekatan. Kira-kira berapa liter sih 1 sok itu, atau 4 mud tangan Nabi Muhammad SAW itu? Lalu mereka mengira-ngira, mencari pendekatan, sehingga perkiraan dalam liter adalah kurang lebih 3,5 liter. 3,5 liter. Kalau orang bahari itu 10 mok black susu aja. Biasanya kalau 10 mok black susu itu lebih dari 3,5 liter itu. Iya, coba aja hitung. Bagus lagi, lebih daripada kurang. Kalau menurut hitungan berat atau bobotnya, maka sekitar 2 kilogram 75 ons. 2,5 kilo lebih sedikit. Ya, hampir 3 kilo kurang seperempat. 3 kilo kurang seperempat. Karena liter itu lebih banyak daripada kilo. Kilo mengandalkan berat, kalau liter mengandalkan takaran. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kalau ulun sambat 4 mud, kada paham jawabian. Karena mud di zaman Nabi itu sudah tidak ada di zaman sekarang.
Kalaupun ada juga yang dianggap mood Rasulullah yang sekarang kadang beredar di beberapa tempat ya, atau kadang di YouTube ya, wallahu a'lam ya. Kita tidak mengatakan salah ya, nggak tahu, wallahu a'lam, kita tidak tahu karena tidak pernah mempelajarinya dan tidak pernah mempertanyakannya langsung kepada orang pertama yang menerbitkan itu. Nah, kalau sudah sampai ke Indonesia kan kita harus tahu dari mana asal usulnya itu. Itu arti bersanad, ya. Kalau cuma membikin-bikin saja ya semua bisa kan. Tapi kalau itu benar tentunya pasti ada asal muasalnya tuh dari mana, pasti ada. Sanadnya tuh pasti ada. Oh, ini dulu diambil daripada Syekh Fulan. Syekh Fulan itu dia mengambil daripada Syekh Fulan. Dan Syekh Fulan ini dia langsung melihat di museum misalnya, dan di museum itu dia temukan ada kadar ukuran mud yang pernah dipakai di zaman sahabat atau minimal di zaman tabi'in misalnya. Nah, satu mud itu sama dengan telapak tangannya, dua telapak tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Nah, kalau memang itu bisa diyakini dan akurat, sanadnya benar, bisalah dipakai, dipegang. Begitu. Wallahu alam, karena ulun belum pernah mempelajarinya dan menanyakan langsung kepada orang-orang yang punya itu, yang sanadnya mungkin bersambung, wallahu alam. Tetapi hitungan ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama masa kini, kontemporer, mereka mengira-ngira sekitar 3 liter setengah atau sekitar 2 kilo 75 ons. Nah, itu sudah hati-hati banget itu, dicarikan pendekatan. Paham? Pian biasanya pakai apa? Nah, berapa liter? Hah? Bujur-bujur. Aja 3 liter aja nih. 3,5 liter nggak apa-apa kan, itu hati-hati, walaupun lebih nggak apa-apa, sedikit sedekah lah daripada kurang ya, bagus lebih daripada kurang. Paham? Apa sih yang dikeluarkan? Minat tamri, berupa kurma. Kalau makanan pokok di daerah itu adalah kurma. Awil burri atau gandum. Kalau makanan pokok di daerah itu adalah roti. Roti biasanya terbuat dari gandum. Awil zurati atau zurah, jagung. Kalau memang makanan yang ada di daerah situ adalah jagung. Dan ada memang di beberapa daerah di Indonesia yang makanan pokok mereka adalah beras dicampur jagung. Makanya ada istilah nasi jagung. Ya, ada memang. Ulun pernah merasakan itu di daerah Jawa Timur dulu. Enak makan nasi jagung. Iwaknya iwak teri pulang, pakai peye, sambalnya pedas, kan beliuran belum dengar. Ada yang kayak gitu, jagung. Awis syair atau syair, gandum juga, jenis gandum juga syair ini. Istilah sebutannya itu jelai namanya, gandum jenis jelai, syair. Kalau bur itu gandum biasa. Au min ayyikutin, atau makanan pokok apa saja. Kenapa beras tidak disebut sama beliau? Karena di zaman Imam Abdullah Al-Haddad nggak ada beras di Hadramut sana. Bahkan di zaman Rasulullah belum ada beras. Nggak ada hadisnya Nabi pernah makan beras, makan nasi. Wallahu alam ya, belum pernah ketemu kalau Nabi pernah makan nasi. Iya. Yang ada gandum, bur, syair, ya. Tapi kalau nasi atau beras belum ada. Bahkan di Hadramut pun baru-baru aja ada, baru-baru aja. Ya. Nah, kalau di Indonesia makanan pokok kita adalah beras, maka yang dikeluarkan adalah beras. Makanya beliau di sini menyebutkan au min ayyiqutin yaqtatuhun nas, atau dari makanan pokok apa saja yang biasa dimakan oleh manusia fi halil ikhtiyar, pada saat dalam keadaan
ikhtiar, maksudnya dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan darurat. Mun dalam keadaan darurat apa aja jadi makanan. Iya, batang pisang kan jadi makanan. Oh iya, waktu di zaman penjajahan gaplek kan jadi makanan. Tahu gaplek nggak? Hah? Jawa Karing itu gaplek jadi makanan. Iya, di zaman penjajahan itu dimakan pisang, gadang pisang, makanya ada sayur gadang pisang. Naam. Wal ikhraju, jadi begitu tadi ya, yang dikeluarkan itu adalah jenis makanan pokok yang beredar di kampung kita. Kalau di daerah kita makanan pokoknya adalah beras, maka yang kita keluarkan adalah beras, jangan korma. Di daerah kita makanan pokok bukan korma, tapi kalau di Timur Tengah korma jadi makanan pokok. Di daerah kita ada yang sarapan makan kurma aja nggak, habis itu nggak makan nasi lagi. Ulun jamin kada kenyang pian. Iya, nggak kenyang. Jangankan pian, ulun di Hadramut itu 4 tahun sarapannya apa? Roti. Dulu pertama kali ke Hadramut itu sarapannya roti. Orang Hadramut itu kadang sebiji roti yang panjang itu, sebiji, kadang-kadang ada sisanya udah kenyang mereka. Ulun sebiji ini tuh kada sing kanyangan parut. Yaitu kawan dihiga orang Arab nya kada habis, ulun mintanya lah ulun. Nambah sampai 3 biji roti itu hanya rasa tutupi parut. Biasa makan nasi. Iya, itu pertama beradaptasi. Lama kelamaan kita ikuti gaya hidup mereka. Alhamdulillah terbiasa, enak jadinya. Kurang lebih mungkin 3 tahun kita di Hadramut, ada orang Indonesia berjual nasi goreng bebungkus setiap bisukan. Harus terbalik pulang kebiasaan Indonesia. Subhanallah, 3 tahun nggak ada. Sudah akhir-akhir mau pulang tuh, di tahun-tahun mau pulang itu, di tahun 2005, 2006 itu ada orang Indonesia. Dia mungkin belajar sambil usaha, kasihan. Jadi dia bikin nasi goreng, telurnya, ikannya telur dadar. Nasi goreng akhirnya dibawa masuk ke dalam pondok, penjualannya sebuting 100 rial dulu, 100 rial Yaman. Apa dah berabut orang Indonesia menukari. Apalagi kita lawas kadang makan nasi goreng. Makan nasi gorengnya bahasa Arab aja pulang nang panjang-panjang itu. Subhanallah. Jadi begitu. Nah, karena kita di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, ya keluarkanlah beras. Begitu. Kalau di Hadramut makanan pokok mereka roti, sarapan roti, makan malam roti. Cuma sekarang nasi sudah masuk, akhirnya makan siang mereka sama kayak kita, nasi juga. Ya, berasnya ya itu tadi, beras yang panjang-panjang itu. Orang bilang itu namanya basmati, beras basmati, bukan beras mati. Ini beras mati, beras mati ya, basmati itu nama beras, basmati, atau mungkin dulu nama merek bisa jadi. Itu biasanya dari Thailand berasnya, kadang dari Pakistan, makanya panjang-panjang. Wal ikhraju minan naw'i alladhi yaqtatuhu al-mukhriju aw min ahsana minhu ahsanu wa afdal, dan mengeluarkan daripada jenis yang dimakan oleh si pengeluar fitrah. Artinya yang berfitrah ini kebiasaannya makan beras, makan nasi dari jenis beras siam unus misalnya, maka ketika dia berzakat keluarkan yang itu juga, itu bagus.
au min ahsana minhu, atau mengeluarkan yang lebih bagus daripada makanannya. Ahsanu wa afdal, itu lebih baik dan lebih afdal. Contohnya apa? Biasanya mungkin pian makan beras buyung, iya, tapi begitu mengeluarkan fitrah pakai siam unus, wah hebat itu. Mana hebat, buyung apa siam unus? Ulun kurang paham juga. Mana hebat? Mahalan mana? Buyung sama siam unus? Unus ya? Nah, unus berarti. Artinya, dia makanan pokok sehari-hari dengan keluarga jenis beras buyung, nasinya itu. Tapi begitu berzakat, jenisnya siam unus. Wah, hebat ini. Ahsan, lebih baik lagi. Wa afdal, lebih afdal. Kalau tidak bisa seperti itu, minimal seperti makanan yang kamu makan. Apa? Saya kan biasa makan beras buyung. Ya, berzakat beras buyung itu minimal. Jangan makan beras buyung, giliran berzakat beras bulog. Aduh, pelit naudzubillah kamu. Bah, orang jual ngemakan lain kita juga. Bukan fakir miskin tuh napa dah julungi beras bulog kan himung. Astagfirullahaladzim. Ini galil adab ini. Naudzubillah. Berarti ente puasa itu nggak dapat hikmah. Kan puasa itu kita lapar kan? Gimana rasanya lapar itu? Ya sangat menderita, sangat tersiksa, perut keroncongan, mencium bau gangan asam. Siang-siang, ya Allah, perut keroncongan. Nah, tersiksa kan? Nah, begitu juga orang fakir miskin. Dengan rasa lapar yang mereka rasakan, itu mereka tersiksa seperti dulu ketika kamu berpuasa. Kamu cuma sebulan, mereka kadang setiap hari loh. Kenapa kamu berikan beras bulog kepada mereka, sedangkan kamu makan beras buyung, beras yamunus? Iya, makanya puasa itu hikmahnya itu diambil apa? Di antaranya adalah agar kita merasakan seperti yang dirasa oleh para kaum du'afa, fuqara dan masakin. Mereka kelaparan. Dan rasa lapar itu kan sangat menyakitkan. Kita merasakannya di saat kita sedang puasa. Nah, mereka juga merasakannya di saat mereka sedang kelaparan. Kita hanya sebulan, mereka kadang setiap hari. Itulah kenapa disyariatkan berpuasa. Di antara hikmahnya agar kita juga merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin itu. Betapa senang ketika mereka kita berikan zakat berupa beras yang bagus. Iya. Giliran makan yang bagus, giliran zakat yang tidak bagus. Nggak patut kayak gitu. Wa fi zakatil fitri tadyiqun yaghfulu anhu katsirun min 'ammatil muslimina fa yuqassiruna 'anil ikhraj wa yarawna annahum ghairu qadirina 'alaihi wa hum minal qadirin. Dan di dalam zakat fitrah ini biasanya tadyiq, terdapat penyempitan. Ada sesuatu penyempitan, sempit, menyempitkan ruang bagi dirinya sendiri. Tadyiq namanya. Yaghfulu anhu, yang dilalaikan darinya atau yang lalai darinya katsirun min ammatil muslimin, kebanyakan dari orang-orang muslim, dari kalangan awam, orang-orang muslim, dari kalangan awam, orang-orang pada umumnya. Fayuqassiruna 'anil ikhraj, maka mereka semua lalai daripada mengeluarkan zakat fitrah. Alasannya apa? Wa yarawna, dan mereka memandang annahum, bahwasanya mereka ghairu qadirina alaih, tidak mampu atas mengeluarkan fitrah. Ikhraj, yakni ikhraj fitrah tadi. Wa hum minal qadirin, padahal mereka termasuk orang-orang yang mampu. Nah, banyak yang kayak gitu, kata Imam Abdul Al-Haddad. Hati-hati. Dia memang tergolong miskin misalnya, tapi kalau berfitrah mampu, malah tidak berfitrah, nggak boleh, nggak boleh itu. Bahkan para ulama menyebutkan kemarin itu kan wajibnya mengeluarkan fitrah itu kalau kita memiliki makanan yang lebih untuk kita dan orang-orang yang wajib kita nafkahi di siang hari raya dan di malam hari raya, kan begitu. Lebihannya itu ada, kita keluarkan. Kata para ulama, bagaimana kalau seandainya kita, istri kita, anak kita 3, itu kan kalau semua difitrahkan kan 5 orang, 3,5 liter kali 5 banyak itu. 3 liter aja kali 5 sudah berapa? 15 liter.
belum setengahnya tadi kan. Nah, tetapi dia cukup memiliki makanan cukup untuknya, istrinya dan anaknya yang 3 orang tadi, lalu ada berlebihan selitar. Kata para ulama, yang selitar itu wajib difitrahkan. Dari saking wajibnya zakat fitrah. Katanya tadi harus 3,5 liter. Kalau mampu dan melebihi kecukupan untukmu dan untuk orang-orang yang kamu nafkahi di siang dan di malam hari raya. Kalau seandainya cukup dan ada lebihannya walau 1 liter, tetap wajib dikeluarkan 1 liter itu. Untuk siapa? Untuk kamu sekeluarga, kamu, istrimu dan 3 orang anakmu tadi. Nggak apa-apa karena kamu mampunya 1 liter, keluarkan. Sehingga ada kaidah fiqhiyah yang berbunyi al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah untuk dikeluarkan tidak boleh digugurkan gara-gara sesuatu yang sulit. Mestinya 15 liter lebih. Ya, tapi karena dia tidak bisa, bisanya hanya 1 liter. Sisa beras yang lainnya hanya cukup untuknya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya di siang hari raya dan di malam hari raya. Nah, lebihnya ini ada 1 liter. Keluarkan 1 liter itu. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah untuk dikeluarkan walaupun hanya 1 liter tidak akan gugur gara-gara sesuatu yang sulit, yaitu lebih dari 15 liter tadi. Enggak, saya kan 15 liter lebih wajibnya, cuman ada 1 liter, enggak apa-apa, keluarkan 1 liter tuh. Nah, jadi kata Imam Abdullah Al-Haddad, sebahagian orang awam dari kalangan muslimin pada umumnya mereka beralasan, saya kan belum mampu mengeluarkan fitrah jadi saya enggak mau berfitrah. Bahaya ini, kata beliau, hati-hati. Sampai segitunya. Kalau ada lebihan walau 1 liter, keluarkan 1 liter itu. Bahkan walau 1/2 liter, keluarkan 1/2 liter itu. Qala al-ulama'u, apalagi yang betul-betul mampu lalu tidak mau berzakat fitrah. Waduh, dosa ini, bahaya. Jelas-jelas mampu nggak mau berfitrah. Qala al-ulama'u rahimahumullah, berkata para ulama rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Kata beliau, dari saking wajibnya menunaikan zakat fitrah, yuba'u minal mata'i, boleh dijual daripada barang berharga kita fi zakatil fitri, dalam rangka mengeluarkan zakat fitrah. Mazada ala quti lailatil idi wa yaumiha. Tentunya barang itu yang lebih daripada keperluan makanan di malam hari raya dan di siang harinya. Nah, kalau ada barang lebih barang berharga misalnya, artinya kita sudah tercukupi, berasnya tidak ada, tapi ada barang berharga yang bukan keperluan kita. Kalau sepeda motor jangan dijual, keperluan kamu bekerja itu. Ya, maksudnya barang berharga di sini mungkin berupa cincin yang bukan perhiasan misalnya, atau kita bisa punya cincin lebih dari 1. Kalau dijual lakunya misalnya 300.000, dengan uang itu dia bisa berfitrah, wajib dia jual itu. Karena dia tidak memerlukan, tidak seberapa perlu dengan cincin itu. Apalagi kalau dia punya lebih dari 1, wajib salah satunya dijual demi untuk mengeluarkan fitrah. Hati-hati, jangan beralasan tidak mampu. Kecuali barang berharga yang merupakan kebutuhan kita, jangan dijual. Aku ada napa-napa lagi, baras cukup biasa aku sekeluarga, adanya tuh sepeda motor tuh, aku jual gak? Jangan, bapian begawi pakai napa? Jangan. Ya, maksud beliau di sini mata, perhiasan, benda berharga, barang berharga yang tidak diperlukan untuk kamu dan orang-orang yang wajib kamu nafkahi. Nah, itu wajib dijual tuh demi hanya untuk mengeluarkan fitrah. Wa ala ma la budda minhu minal kiswati wal maskani wa nahwihima, dan dia memiliki harta itu lebih daripada makanan untuk di malam hari raya dan di siang harinya, dan lebih daripada sesuatu yang harus dia miliki berupa pakaian atau tempat tinggal yang layak dan sejenis keduanya. Nah, kalau seandainya kita ada punya pakaian, punya tempat tinggal yang layak dan itu kita perlukan, ya jangan dijual. Maksudnya yang lebih dari itu, yang lebih dari itu baru dijual, dari saking pentingnya mengeluarkan fitrah. Wa bidzalika nihayatut tadyiq. Nah, di dalam yang demikian itu terdapat puncak at-tadyiq. Tadyiq itu artinya yang sangat sempit.
Ya kan, sampai-sampai makanannya aja cukup untuk siang dan malam hari raya, dan pakaiannya pun untuk mereka pakai dan keperluan mereka. Tapi ada satu barang berharga yang tidak diperlukan, sehingga jika dijual bisa berfitrah, yaitu wajib dijual. Barang berharga tadi wajib dijual. Bisi handphone dua-dua, jual satu, fitrah kamu. Saya kan perlu, kamu dua-dua perlu apa? Satu cukup. Ngapain dua-dua, ngapain? Udah, kalau ada yang nelpon ya gini kamu, halo gini. Dua-dua. Yang ini nelpon ini akhirnya dua-dua diangkat gini. Enggak kan, udah jual satu. Keluarkan fitrah. Ya. Begitu. Wabihi ja'atis syari'atu, dan dengan ini datang syariat Islam kita dengan ikhrajul fitrah, mengeluarkan fitrah ini tadi. Walaupun dalam keadaan sesempit mungkin, selagi masih ada yang bisa dijual, jual. Selama itu bukan keperluan kita dan keperluan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Falyahdharil muslimu min tarkil ikhraji ma'al istita'ah. Maka hati-hatilah orang muslim daripada meninggalkan mengeluarkan zakat fitrah ma'al istita'ah, padahal ia mampu, bersamaan dengan kemampuannya itu. Gak boleh meninggalkan. Yang tadi aja ghayah tadjik, betul-betul sulit, tapi ada satu barang berharga yang lebih bisa dijual, jual. Apalagi duit banyak aja nggak mau ngeluarin. Itu tabungan kamu tuh berapa? Ada aja bang, 5 juta. Wow, 5 juta cukup untuk fitrah. Kenapa kurang? Pelit kamu. Iya, jangan khawatir kalau kamu mengeluarkan sesuatu karena Allah akan gantikan lebih banyak. Lebih banyak. Itu jaminan dalam agama kita, itu dijamin sama Nabi SAW. Jangan khawatir. Kalau kita mengeluarkan sesuatu di jalan Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik, lebih banyak daripada itu. Yang penting ikhlas. Paham? Tsumma alam annahu mata talaba sultanul adilu an tuhmalaz zakatu ilaihi wajaba dzalik wa bari'at dhimmatun muzakki bidafiha ilaihi wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kepada pembahasan tentang sultan atau pemimpin yang adil jika meminta agar kita mengeluarkan zakat kepadanya. Apa yang harus kita lakukan? Maksudnya mengeluarkan zakat kepada pemimpin yang adil tadi, untuk kemudian si pemimpin ini membagikannya. Nanti apa hukumnya dan apa yang harus kita lakukan? InsyaAllah kita akan bahas di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu mencurahkan kita